Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun wa usikum wa ya nafsi bisyukrillahi fa innahu yaqulu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa usikum wa ya nafsi bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dengan nikmat dan karunia-Nya serta izinnya semata Allah pertemukan kita dalam satu tempat yang mudah-mudahan penuh dengan barokah, dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan diliputi dengan rahmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan berbicara tentang satu buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad yang berjudul Misteri Dajjal Akhir Zaman. Walaupun buku ini separuhnya berbicara, sepertiganya berbicara tentang misteri Ibnu Sayyad, sosok manusia yang pernah muncul di zaman sahabat dengan menebar berbagai macam fitnah dan syubhat sehingga membuat bingung para sahabat untuk menjelaskan statusnya. Apakah benar dia sosok Dajjal akhir zaman yang dijanjikan, ataukah dia hanya salah satu di antara Dajjal-Dajjal kecil yang memang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya sang Dajjal besar. Maka sebelum kita berbicara tentang bagaimana hakikat Ibnu Sayyad, kita ingin berbicara terlebih dahulu untuk membangun satu landasan berpikir. Bagaimana fitnah Dajjal dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai akbarul fitan. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ma min fitnatin mundu andara Allahu dzurriyyata Adam a'damu min fitnati Dajjal. Tidak ada satupun fitnah yang terjadi sejak Allah menciptakan Adam dan keturunannya yang lebih dahsyat daripada fitnatud Dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya membangun satu landasan berpikir dari sebuah konsep bahwa permusuhan ahlul haq dengan ahlul batil ini adalah tabiat sejarah perjalanan panjang manusia. Jadi ini merupakan satu sunnatullah di mana ahlul haq dan ahlul batil mustahil untuk bisa duduk bareng. Ahlul haq dan ahlul batil seperti minyak dengan air, seperti timur dengan barat, yang tidak mungkin bisa disatukan kecuali nanti pada hari kiamat. Maksudnya sampai hancur dunia pun tabiat ahlul haq dan ahlul batil ini selalu bertolak belakang. Bukan sekedar bertolak belakang, bahkan mereka akan saling bermusuhan. Dan permusuhan ini sebenarnya bukan dimulai ketika di dunia. Jauh sebelum terjadi permusuhan antara Musa dengan Fir'aun, jauh sebelum terjadi antara Namrud dengan Ibrahim alaihissalam, bahkan jauh sebelum Nabi Nuh harus berhadapan dengan para penyembah berhala yang mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat bahwa permusuhan itu sudah ada dimulai di surga sejak Adam diciptakan, saat iblis menolak perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam. Karena iblis kemudian diusir dari surga, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Dan sumpah ini di hadapan Allah langsung, Allah menggambarkan bagaimana sumpah itu menjadi kenyataan. Walaqad sadaqa iblisu zonnahu. Ternyata prediksinya iblis benar.
Ternyata feelingnya iblis jitu. Apa yang diprediksi menjadi kenyataan. Sebagian besar manusia bergabung dalam barisan iblis untuk menyesatkan anak Adam. Maka sejak saat itu terbelah dua kelompok besar di alam semesta, yakni Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Ahlul haq dan ahlul batil, ahlul iman dan ahlul kufur. Gak usah diterusin ke pilkada Jakarta ya, sampai segini aja dulu ya. Tapi ini sebuah tabiat bahwa ahlul haq dan ahlul batil adalah sebuah keniscayaan di mana mereka pasti akan saling berperang sampai kiamat tiba. Nah, dari sini kemudian tinggal kita memilih mau berada dalam barisan iman atau berada dalam barisan kufur. Ya, inilah ayat yang merekam bagaimana dialog antara Allah, iblis dan Adam alaihissalam yang berakhir dengan terusirnya iblis dari surga. Nah, dalam perjalanan panjang menggoda Nabi Adam, iblis merasakan kegagalan yang berulang-ulang. 10 abad pertama bisa disimpulkan iblis gagal. Kenapa? Tidak mampu membuat anak keturunan Adam untuk menjadi penyembah berhala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang ada di antara anak Adam yang bisa bunuh kakak sama adik. Mungkin juga ada yang berzina, mungkin juga ada yang mencuri, mungkin juga ada yang durhaka dengan orang tua, tapi semua masih berada di atas tauhid. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asratu qurun kulluhum ala tauhid. Jarak antara Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, semuanya tetap di atas tauhid. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang itu sebesar apapun dosanya, selama dia masih beriman, walaupun dia masih punya keimanan sebesar biji sawi, masih ada harapan untuk masuk surga. Dan iblis nggak terima kalau kayak begini. Iblis menghendaki jadi teman setianya sampai kiamat, sampai nanti di neraka kekal selama-lamanya. Ya, iblis akan sakit hati dan kecewa kalau berusaha untuk menggelincir karena Adam dalam maksiat dan dosa, tapi di akhir hayatnya kemudian bertaubat dan mengucapkan syahadat. Ya. Kalau ada manusia yang dari sejak kecil sampai tua isinya dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat, di akhir hayat kok kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini iblis kecewa berat. Sudah hampir menjadi teman setia, tiba-tiba kemudian berpindah tempat. Ya. Kalau boleh saya ilustrasikan gini, Bu. Ibu, bapak nih jualan kain di pasar, jualan baju, aneka macam model. Datang pembeli jam 8 sudah mulai nawar-nawar. Ya, ini berapa, itu berapa, ono berapa, ini sekodi berapa, ini selusin berapa. Semua barang ditanya, diacak-acak, ditanyain. Kita sebagai pedagang seneng nggak kira-kira nih? Oh, ada harapan laku nih. Nawar, milih dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 bilang, maaf Pak, nggak jadi beli, nggak cocok gitu ya. Coba bayangkan. Ya, udah ditunjukin semua, udah dibungkusin semua, nggak jadi. Begitulah kecewanya iblis. Sudah berbuat dosa begitu banyak, di akhir hayat kemudian tobat. Maka iblis pengen merancang bagaimana caranya supaya manusia berbuat maksiat dan dijamin tidak akan tobat. Ternyata ini nggak gampang. Kenapa? Karena ya, ketika iblis hampir berhasil untuk menjerumuskan manusia pada abad ke-10, di mana anak cucu Adam sudah menjadi penyembah berhala, Wadda, Suwa'a, Yagusa, Ya'uqa, Nasra di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tiba-tiba terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh anak keturunan manusia tanpa terkecuali, kecuali ya yang masuk dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah berfirman, wa ja'alna zurriyatahu humul bakin, hanya anak keturunan Nabi Nuh saja yang selamat dan tersisa sampai kiamat. Maka kita ini semua sebenarnya merupakan anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak 4, istri 1, istrinya murtad, anaknya murtad, yang tersisa tinggal 3, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam melahirkan bangsa Arab, dari Ham melahirkan bangsa Afrika, Yafis melahirkan Ya'jud wa Ma'jud, bangsa Cina, termasuk Dajjal. Inilah keturunannya Yafis. Maka ya, jadi
Cina, Mongol itu satu marga sama Dajjal. Ya, pantas nggak Bu kira-kira Bu? Pantas. Satu marga sama Ya'juj wa Ma'juj. Hobinya Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Ngerusak di mana-mana itu yufsiduna inna Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj itu senangnya apa? Yufsiduna fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Kerasa banget nggak sekarang? Ya, memang hobinya ngerusak. Dari sejak zaman Raja Zulkarnain sampai zaman Mongol Tartar sampai zaman sekarang, hobinya merusak di mana-mana, gitu kan? Ya, ini satu mbah moyang sama Dajjal memang, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, maka ya iblis butuh mitra dari kalangan manusia. Sebab ada perbedaan Bu, cara menggoda Adam waktu di surga dengan cara menggoda Adam waktu di dunia. Waktu di surga, Adam dan Hawa itu head to head, face to face, ketemu, bisa ngelihat. Tapi waktu di dunia nggak demikian. Salah satu wasiat Allah kepada Adam dan anak cucunya adalah innahu ya bani Adam la yaftinannakum syaiton kama ahroja abawaikuma minal jannati. Pada kalimat terakhir Nabi Adam kemudian mengingatkan apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya iblis dan anak buahnya bisa melihat kalian, sementara kalian itu nggak bisa melihat iblis dan teman-temannya. Jadi ketika di dunia seperti gini nih godanya. Jadi waktu di akhirat, waktu di surga maksud saya, terlepas surganya itu ada di mana. Waktu di surga, cara iblis menggoda Adam itu seperti sales nawarin barang. Ayo dong, makan nih buah khuldi, enak ya. Sampai disumpah-sumpah oleh iblis, aku nih teman kamu, ini barang bagus, kalau kamu makan kamu bisa kamu itu dilarang makan karena takut jadi malaikat atau kamu nanti jadi selama-lamanya di sini. Kalau kamu pengen selama-lamanya di sini, ya makan buah ini. Begitulah kira-kira cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Nah, waktu di dunia nggak bisa karena kita nggak ngelihat dia, cuman dia ngelihat dia. Kemampuan iblis menggoda anak Adam seperti digambarkan dalam suratun Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, cuman bisa bisik-bisik aja. Ya. Nah, jadi iblis itu bisanya yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka hanya membisikkan. Lihat dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Nah, waktu di dunia iblis gimana cara nggoda anak Adam ini? Digoda tobat, digoda tobat. Sekalinya sudah maksiat total, tenggelam. Ya, sehingga di muka bumi yang tersisa tinggal ahli tauhid semuanya. Ya, maka iblis butuh mitra untuk nggoda manusia dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin nggak kelihatan. Tapi kalau menggoda dari kalangan sesama itu lebih gampang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya buat ilustrasi ya, ada orang luar nih mau menggoda kita, orang entah Cina, entah Afrika, entah pokoknya orang non pribumi mau godain kita. Lah dia bahasanya saja beda. Kita digodain gimana? Nggak paham kan? Ya tenang aja. Tapi kalau kemudian yang menggodain adalah satu bangsa dengan kita, satu bahasa dengan kita, dia paham apa kesukaan kita akan gampang tergoda dengan dia. Nah, iblis pun demikian. Tapi iblis yang dicari ini adalah yang spesial. Yang dicari siapa? Sosok makhluk yang dijamin kafir sampai kiamat dan punya kehebatan untuk menggoda manusia. Ini yang dibutuhkan oleh iblis. Maka iblis terus nyari siapa yang pantas jadi mitra saya. Iblis ingin bikin perusahaan untuk menggoda manusia dan butuh mitra, karyawan, anak buah yang akan menjadi kaki tangannya untuk sama-sama merusak kehidupan manusia. Nah, maka dalam perjalanan yang cukup panjang inilah iblis akhirnya mendengar satu kabar gembira dari lisan Nabi Nuh alaihissalam akan lahirnya seorang manusia yang merupakan sebesar-besar fitnah bagi umat Islam. Siapa makhluk itu? Inilah yang kita kenal dengan nama Dajjal. Sudah mulai nyambung Pak ya? Kenapa? Rasulullah bersabda,
ma min nabiyyin bu'isa, tidak ada seorang nabi pun yang diutus illa angdara ummatahud dajjal, kecuali semua nabi itu mengingatkan bahaya dajjal. Wa inna nuha, sesungguhnya Nabi Nuh, awwaluman angdara ummatahud dajjal, adalah nabi yang pertama kali mengingatkan kepada manusia akan bahaya fitnah dajjal. Wa inni sa'asifu lakum sifatan lam yasif nabiyyun qabli, aku akan ceritakan kepada kalian ciri dan tanda dajjal yang belum pernah diceritakan oleh nabi-nabi sebelum aku. Jadi inilah berita Nabi dari Nabi SAW yang menggambarkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang pertama kali bercerita tentang fitnatu dajjal. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka begitu mendengar akan datangnya seorang bayi yang bahayanya lebih besar bagi manusia, iblis ini mencari, ya, mencari di mana dajjal. Untuk apa? Untuk bikin perjanjian MOU, kesepakatan untuk bersepakat membuat program perusakan manusia. Ya, kapan ketemunya? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada riwayat yang menggambarkan pertemuan iblis dengan dajjal, tapi pada akhirnya berjumpalah iblis dengan dajjal, terjadi transfer cara menggoda manusia, terjadi kesepakatan untuk sama-sama menyesatkan manusia, dan kemudian dajjal pun mulai menjalankan misinya sebagai penyesat manusia. Bapak Ibu sekalian, dajjal ini juga makhluk biasa. Tadi sudah saya sebutkan, dia anak keturunan Adam, dia anak cucunya Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Yafis. Maka Dajjal tidak mungkin dia bisa menggoda manusia sendirian. Ya, Dajjal butuh mitra, mitra yang komitmen, mitra yang setia, mitra yang dianggap juga paling kafir sedunia. Ya, kenapa? Kalau mitranya nanti tobat repot, mitranya khianat repot. Ya, iblis sudah dapat mitra yang terbaik, yaitu Dajjal. Nah sekarang Dajjal butuh mitra yang bisa merusak manusia. Maka dalam perjalanan yang cukup panjang, Dajjal ketemu dengan komunitas yang satu ini, ya, dimana setelah dilihat ciri-cirinya, inilah mitra yang paling cocok. Siapa mitranya, Bu? Pak? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, kapan mereka ketemu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak melihat, tidak mencatat dapat catatan pertemuan Dajjal dengan Bani Israel. Kita hanya menemukan satu dalil bahwa di akhir zaman nanti Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang berpakaian tanpa jahitan. Tapi kita menemukan kisah tentang Bani Israel bahwa anak cucu Nabi Yakub ini berpindah dari Palestina menuju Mesir setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal. Selama rentang waktu 400 tahun hingga datangnya tahun 1300 sebelum Masehi, yakni saat Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, maka Bani Israel nasibnya terkatung-katung, sebagian besar menjadi budaknya Fir'aun. Dan selama masa 400 tahun sejak ditinggal oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sejarah tidak mencatat apa yang masih dianut oleh Bani Israel, Tuhan apa yang masih disembah, agama apa yang masih diimani, bahasa apa yang digunakan. Yang ditemukan oleh Nabi Musa saat kembali ke negeri Mesir ketika diperintah Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa menyaksikan Bani Israel bukanlah penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disaksikan Bani Israel adalah penyembah para dewa, percis seperti yang disembah oleh Fir'aun dan kawan-kawannya. Yang terjadi pada Bani Israel ketika diajak untuk menyeberang Laut Merah, Samiri ikut masuk dalam barisan. Yang terjadi adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah naik ke puncak Bukit Tursina, Samiri justru mengatakan hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiyah. Samiri justru mengajak Bani Israel menyembah patung sapi betina yang terbuat dari emas yang ditempa. Lalu Samiri mengatakan ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tapi Nabi Musa keliru nyari Tuhannya.
Yang terjadi adalah ketika menyeberang teluk bumi Kan'an, teluk Aqobah menuju bumi Kan'an, lalu Bani Israel melihat segolongan manusia yang menyembah pohon dan berhala, lalu mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, buatin Tuhan dong buat kami, kayak Tuhan yang itu loh. Bisa dibayangkan ibu sekalian, Bapak, Tuhan apa yang disembah Bani Israel? Bukan Allah. Apa dalilnya lagi? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Kami nggak akan beriman kepadamu sampai kami ngelihat bentuknya Allah itu kayak apa. Jadi selama ini yang disembah Bani Israel bukan Tuhan yang gaib, tapi Tuhan yang bisa disentuh, Tuhan yang kelihatan. Maka walaupun sudah mendengar firman Allah, satu-satunya manusia, satu-satunya kelompok manusia yang mendapat keistimewaan mendengar suara Allah langsung di atas bukit Tursina, itu cuma Bani Israel. Tapi walaupun sudah mendengar suara Allah, ya Bani Israel, itu ya dalam Al-Quran, ternyata Bani Israel mengatakan, lan nu'mina laka, kami nggak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa sampai kami betul-betul melihat dengan mata kepala kami kayak apa wujud Allah ya yang kita sembah ini. Akhirnya kemudian datang petir yang menghantam mereka, mereka mati semuanya, lalu dihidupkan lagi, lalu ditanya, apa yang kalian alami? Ya biasa aja, kata Bani Israel. Tadi kami kena petir, terus sekarang kami hidup lagi, selesai. Ya, begitu dahsyatnya keingkaran Bani Israel. Disinilah Dajjal melihat ini nih, cocok betul jadi mitra. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka kita saksikan tidak ada manusia yang paling kejam, paling sadis, paling brutal melebihi orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bagaimana mereka berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka merusak ajaran Taurat menjadi ajaran Talmud, bagaimana mereka merusak ajaran Tauhid Nabi Isa menjadi ajaran Trinitas, bagaimana mereka membakar Ashabul Ukhdud, mereka memburu Ashabul Kahfi. Ini semua pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana konspirasi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ini semua orang Yahudi. Dan siapa yang menciptakan agama baru bernama Syiah Sabaiyah kalau bukan orang Yahudi? Ya, maka dari sini kita menemukan satu benang merah keterhubungan bagaimana Dajjal keliling dunia untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang Yahudi dalam semua program penyesatan manusia. Dan hari ini kita mungkin tidak terlalu terkejut saat mengetahui bahwa dunia sebenarnya dalam genggaman orang-orang Yahudi. Bagaimana seluruh anggota dewan yang ada di Amerika dalam cengkraman Yahudi. Bagaimana presiden-presiden dunia di Eropa termasuk bahkan di Cina, di Rusia tidak bisa dilepaskan daripada orang-orang Yahudi. Tak terkecuali juga di Indonesia. Maka ketika kita kemudian diajak untuk boikot produk Yahudi, kebingungan kita menghadapinya karena hampir semuanya berada di dalam cengkraman Yahudi. Dari sini kita sudah menemukan kayak apa dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Dajjal adalah raja pendusta yang memalingkan Bani Israel dari ajaran tauhid menuju paganisme. Dalam proses menggoda manusia, ya ini ringkasannya, Dajjal menjelajah ke segenap penjuru dunia. Dia membutuhkan mitra untuk proyek besarnya. Dajjal membutuhkan para pengikut yang loyal dengan ajaran iblis, punya kemampuan dan kekuatan besar. Dalam proses menemukan kaum yang akan dijadikan sebagai mitra dan partner, Dajjal melihat Bani Israel adalah suatu kaum dengan karakter yang paling mewakili. 70.000 nabi dan rasul pernah dibunuh oleh orang-orang Yahudi dalam satu hari, ya, yaitu pada zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Maka sejak awal perjumpaan Dajjal dengan Bani Israel, Dajjal terus mewariskan semua program perusakan manusia. Semua penyimpangan Bani Israel tidak bisa dilepaskan dari fitnah Dajjal. Kejahatan dan kelicikan Bani Israel, pendustaan risalah, pelecehan syariah, pembunuhan Nabi dan Rasul, pemalingan dari akidah tauhid menjadi trinitas dan paganis, perubahan teks Injil dan Taurat, munculnya kitab Talmud, dan seabrek kejahatan Bani Israel, semuanya merupakan bagian daripada fitnah Dajjal. Karena itu tidak ada seorang pun nabi yang diutus kepada manusia kecuali semua mengingatkan akan bahaya fitnah Dajjal. Ya, bukti bahwa ajaran Bani Israel hakikatnya adalah pagan Dajjal
bahwa setiap kali Nabi dan Rasul diutus kepada mereka, sebagian besar mereka menentang. Bahkan hingga tingkat para pemuka agama Bani Israel tidak mengenali ajaran para Nabi. Kalau pernah nonton filmnya Maryam, nah itu nanti kita ngelihat bagaimana kagetnya para pendeta Yahudi saat Nabi Isa bisa berbicara. Ya, kalau kita nonton filmnya Nabi Musa, kita nonton filmnya Ashabul Kahfi, ya, kita akan kaget bagaimana para pendeta-pendeta Yahudi itu adalah dalang dibalik perusakan agama para Nabi dan Rasul. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini poin yang pertama terkait kita memahami bagaimana fitnah Dajjal yang merusak manusia. Poin yang kedua, di zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, ini adalah satu kisah yang sangat terkenal. Jadi kalau kita baca buku-buku akhir zaman, lalu masuk kepada bab Dajjal, di situ kita akan masuk dalam pembahasan sahabat Tamim Ad-Dari, seorang mantan pengikut agama Nasrani yang pernah terombang-ambing di lautan merah, di Laut Merah selama 1 bulan sampai terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman. Ya, kalau kita lihat kira-kira ini ya. Jadi inilah kisah bagaimana Tamim Ad-Dari dia terombang-ambing di lautan sampai kemudian terdampar di Laut Yaman. Nah, di Yaman ini ada pulau yang hari ini dikatakan sebagai Pulau Dajjal, misterius, aneh, ya. Ini Rasulullah berada di kota Madinah, ini Mekah, ini Yaman. Nah, ini pulau tempat yang disinyalir Tamim Ad-Dari terdampar. Di pulau tersebut, Tamim Ad-Dari masuk ke dalam dan bertemu melihat sebuah biara besar. Di biara itu ada makhluk yang sangat aneh dan menakutkan, bulunya sangat lebat dan panjang dari ujung depan sampai belakang sehingga nggak bisa dibedakan mana kepala mana buntut. Ini nggak tahu makhluk apa. Yang kemudian dia memperkenalkan diri, namaku adalah Jassasah. Inilah hadis yang terkenal dengan hadis Al-Jassasah, ya. Lalu kemudian binatang itu mengatakan, di biara ini ada seorang laki-laki yang sangat ingin mendengar tentang kabarmu. Dengan rasa was-was dan takut, Tamim kemudian masuk ke dalam, lalu bertemu dengan makhluk yang tinggi besar dalam posisi dirantai kaki dan tangannya pada tengkuknya. Kemudian makhluk ini bertanya banyak hal. Di antara yang ditanya adalah bagaimana keadaan kurma, ya, di kebun Baisan. Kata Tamim Ad-Dari, pohonnya masih tumbuh lebat, buahnya juga demikian. Makhluk itu kemudian mengatakan sebentar lagi pohonnya akan tidak berbuah. Bagaimana dengan Danau Tobariyah, ya, ini Danau Tobariyah, ya. Kemudian Tamim bercerita masih banyak airnya. Kata Dajjal, sebentar lagi airnya akan mengering, ya. Di sini kita lihat ada satu gambaran tentang bagaimana Danau Tobariyah itu kemudian mengering. Ya. Ini kondisi dahulu, ini kondisi sekarang, ya. Dajjal bilang sebentar lagi airnya akan habis. Kemudian Dajjal juga bertanya tentang makhluk yang bernama Muhammad, ya. Lalu Dajjal menganjurkan agar orang tadi baiknya kamu beriman dan percaya kepada dia.
aku adalah Dajjal yang dijanjikan akan keluar. Maka Tamim begitu takutnya, dia meninggalkan pulau tersebut, berlayar kembali, sampailah di Madinah, lalu diceritakan kepada Nabi. Nabi sampai mengumpulkan semua sahabat, lalu Nabi mengatakan, sungguh menakjubkan betapa percisnya cerita yang aku ingin sampaikan kepada kalian dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari. Jadi dari hadis ini kesimpulannya apa? Para ulama sepakat Tamim Ad-Dari adalah salah satu di antara sahabat yang betul-betul sudah melihat fisik Dajjal secara nyata. Jadi melalui hadis ini riwayat Imam Muslim, ya, ini betul-betul diyakini sebagai Dajjal. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang aneh, kita menemukan hadis-hadis yang lain, yaitu hadis tentang kemunculan seorang anak Yahudi yang matanya agak buta bernama Ibnu Soyyad. Di mana para sahabat ketika mendengar informasi ini, Nabi mengabarkan ciri-ciri Dajjal, di mana hampir semua cirinya ada pada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Soyyad. Ini yang kemudian menjadi muskil. Tapi yang bikin muskil lagi, hadis-hadisnya Tamim Ad-Dari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara hadisnya Ibnu Soyyad diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau secara bicara ilmu hadis, kuatan mana Pak? Kuatan Bukhari Muslim. Makanya sampai Imam Bukhari itu nggak meriwayatkan satupun hadis tentang Tamim Ad-Dari. Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis tentang Ibnu Soyyad semuanya, ya, karena memang saking muskilnya sehingga beliau tidak meriwayatkan satupun hadis tentang Tamim Ad-Dari. Di sinilah terjadi kemuskilan yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Soyyad itu adalah Dajjal yang dijanjikan, ada yang mengatakan bukan. Walaupun dalam kajian kami 13 tahun yang silam, kami mengikuti pendapat yang meyakini bahwa Ibnu Soyyad betul-betul Dajjal yang dijanjikan. Kenapa demikian? Banyak sekali indikasi yang menunjukkan. Salah satu poin yang dipaparkan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad dalam buku yang tadi kami sebutkan, ya, bahwa ya, dalam buku Misteri Dajjal Akhir Zaman ini, Dr. Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan tidak ada sahabat yang berpendapat bahwa Ibnu Soyyad bukan Dajjal. Yang ada adalah sejumlah sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Soyyad itu adalah Dajjal. Umar bin Khattab itu bersumpah, Ibnu Umar itu bersumpah, kemudian Hudzaifah itu juga termasuk bersumpah, Jabir itu juga bersumpah. Bahkan sahabat Jabir, ya, bukan Hudzaifah, Jabir ini termasuk yang meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari. Kan ada yang mengatakan, oh mungkin Umar bin Khattab belum mendengar hadisnya Tamim Ad-Dari, ya. Tapi yang meriwayatkan hadis Tamim Ad-Dari itu termasuk sahabat Jabir. Artinya dia dengar itu cerita tentang Tamim Ad-Dari yang ketemu Dajjal di pulau. Tapi Jabir termasuk yang bersumpah bahwa Ibnu Soyyad itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena Ibnu Soyyad ini punya keanehan yang luar biasa. Dia bisa membesarkan badannya sampai lorong kota Madinah itu penuh dengan badannya. Ibnu Umar itu sampai nggak sadar, memukulkan tongkatnya sampai pecah. Ya, Ibnu Soyyad itu tiba-tiba matanya buta sebelah. Kemudian ketika Ibnu Soyyad ketemu dengan Nabi, ditanya oleh Nabi berbagai macam hal, Ibnu Soyyad bisa menjawab yang aneh-aneh. Semua batu dan tanah yang ketemu dengan Ibnu Soyyad bisa diajak bicara. Ini hadisnya hadis Bukhari semua rata-rata, ya. Maka dengan keanehan yang sangat banyak ini, Ibnu Soyyad termasuk ketika diuji oleh Nabi. Kamu tahu nggak apa yang aku sembunyikan? Waktu itu Rasul menyembunyikan ayat yang termuat dalam surat Ad-Dukhan. Ibnu Soyyad bisa menebak. Yang kamu sembunyikan adalah Ad-Duh, begitu loh, ya. Dukhon maksudnya. Dukhon itu adalah tanda hari kiamat yang paling ditakuti oleh Dajjal, ya. Kemudian Ibnu Soyyad ketika ditanya oleh Nabi SAW, maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Dibalas oleh Ibnu Soyyad, kamu mau nggak bersaksi kalau aku itu adalah utusan Tuhan, ya. Sampai begitu. Ini yang kemudian Masya Allah, ya, hadis Ibnu Soyyad ini bikin muskil. Tapi, ya, ada dua kesimpulan yang menarik, yaitu kesimpulan Imam Al-Qurtubi dan kesimpulannya Imam Ibnu Hajar. Dimana kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Al-Qurtubi,
bahwa Dajjal walaupun dia di kerangkeng di sebuah pulau, di kerangkengnya Dajjal tidak menghalangi dia untuk jalan-jalan ke Madinah. Paham ya? Ini kompromi dua hadis yang kelihatannya bertolak belakang. Bagaimana mungkin Tamim Ad-Dari melihat Dajjal di pulau Yaman itu dalam sosok makhluk yang tinggi besar, sementara kemudian Dajjal yang lain ada di kota Madinah seperti anak remaja. Ya. Tapi siapapun yang kemudian melihat bahwa Dajjal bukan manusia biasa, akhirnya akan sampai kepada kompromi. Tidak mustahil bagi Dajjal untuk berada di banyak tempat dalam satu waktu. Ya. Yang kedua, kalau pakai pendapatnya Ibnu Hajar, bahwa walaupun Dajjal itu di kerangkeng, tetapi dia tidak terhalang untuk mengirim utusan-utusannya yang berupa setan, ya, dan kemudian nyamar dalam sosok Dajjal. Ya. Jadi inilah diantara kompromi yang memungkinkan, yang intinya kenapa Umar bin Khattab sampai kemudian bersumpah dan tidak mencabut sumpahnya sampai meninggal dunia bahwa Ibnu Suwaid betul-betul Dajjal. Dr. Ahmad Al-Mubayyad menulis buku ini mengatakan salah satu kemuskilan para ulama sebenarnya bisa dijawab bahwa Umar bin Khattab mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ini kalau kita pakai kaidah ini selesai sudah, ya. Artinya kalau para sahabat nggak berani bersumpah, nggak mengatakan, itu bukan karena Umar bin Khattab salah, ya, tapi karena Umar bin Khattab diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada para sahabat yang lain. Umar bin Khattab ini termasuk rajulun mulham, manusia yang dapat ilham, ya, yang seandainya ada nabi, ya, yang kata Rasulullah, seandainya ada manusia yang diajak bicara muhaddas, diajak bicara Allah, Umar yang paling tepat, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Pernah dengar ceramah kisah nggak, Bu? Umar bin Khattab ngomando pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas di atas mimbar Madinah. Coba bayangkan, pasukannya di Qadisiyah, jaraknya ribuan kilometer, ngomando pasukannya dari Madinah. Jumat mengatakan, wahai pasukan, belok kiri, belok kanan, awas ada musuh di depan. Itu di mimbar Madinah, nggak ada HP, nggak ada telepon, ya, bisa kayak begitu. Itu kelebihan Umar bin Khattab, ya. Iblis aja nyingkir kalau ketemu dengan Umar, ya. Nah, sehingga riwayat yang ada kita menguatkan tidak ada yang bertolak belakang, dua-duanya sama-sama kuat bahwa Ibnu Suwaid itulah Dajjal. Tamim Ad-Dari yang melihat makhluk di pulau itu juga betul-betul Dajjal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, ya, yang perlu kita lihat di sini adalah seperti apa fitnah Dajjal yang sesungguhnya, ya. Kalau kita melihat kepada hadis Ibnu Umar, hadis Abu Daud, Ibnu Umar suatu hari duduk bersama Nabi, lalu Nabi bercerita tentang macam-macam fitnah. Ada fitnah Akhlas, ada fitnah Sarra, ada fitnah Duhaima. Fitnah Akhlas itu apa? Nabi menyebutkan fitnah Akhlas itu adalah peperangan, pembunuhan dan pembantaian. Fitnah Sarra itu apa? Fitnah kenikmatan dunia, harta benda, tahta, wanita. Fitnah Duhaima adalah fitnah aliran sesat, pemahaman batil, ideologi yang menyimpang dari syariat, pemahaman yang menentang Islam. Inilah fitnah Duhaima. Ketiga fitnah ini merupakan rangkaian fitnah yang akan datang kepada manusia sebelum Dajjal tiba. Dan puncaknya kalau nanti fitnah Duhaima itu sudah sempurna. Kita lihat di sini, ya. Lihat ini yang saya beri tanda panah ini. Kata Nabi SAW, fitnah Duhaima, fitnah kegelapan. Ciri-cirinya tidak membiarkan satu orang umat pun kecuali dia akan menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Latomat hulatmatan. Wa idza kilang qadot tamadat. Kalau ada yang mengatakan fitnahnya sudah mau selesai, dia terus berlangsung. Kemudian gara-gara fitnah ini orang pagi beriman, sore jadi kafir. Yang terakhir kata Rasul,
gara-gara fitnah ini yasirun nas ila fustoten, manusia nanti terbelah menjadi dua kubu saja, kelompok mukmin, kelompok munafik. Kelompok mukmin yang tidak ada keimanan, kelompok munafik yang tidak punya kelompok mukmin yang tidak punya kemunafikan, kelompok munafik yang tidak punya keimanan. Ya di sini ya. Hatta yasirun nas ila fustoten, sehingga manusia terbagi menjadi dua kelompok, kelompok iman yang tiada kemunafikan di dalamnya, serta kelompok munafik yang tiada iman di dalamnya. Nabi menyebut dengan kata-kata fustot, kemah keimanan dan kemah kemunafikan. Ya, apa yang menarik kalau kita melihat kemah, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah camping, kemudian kita bikin tenda, bikin kemah, terus instruktur bilang semuanya masuk ke dalam tenda, ya, itu akan buru-buru, jangan sampai ada kakinya yang nongol, kira-kira begitu ya. Jadi benar-benar nggak ada yang di tengah-tengah masuk ke dalam tenda, ya. Atau ketika hujan tiba, semua orang akan berusaha ngiyup ke dalam tenda. Jadi ketika ada fitnah, manusia terbelah menjadi dua kemah, kemah keimanan dan kemah kemunafikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan Nabi setelah menjelaskan fitnah ini? Beliau kemudian mengatakan, wa idza kana zakum, apabila manusia nanti sudah terbelah menjadi dua, kelompok mukmin, kelompok munafik, ya, jangan dibawa pada konteks pilkada ya, ya, barisan mukmin, barisan munafik, ya, ini masih lama masalahnya. Nabi mengatakan, fantadirud dajjal min yaumihi, tunggulah dajjal, dia akan keluar pada hari itu atau besok paginya, ya. Jadi fitnah Duhaima itu adalah fitnah yang menyebabkan keluarnya dajjal. Siapa itu orang mukmin? Orang yang bergabung dengan pasukannya Imam Mahdi. Siapa itu orang munafik? Orang yang tidak mau bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, apapun alasannya. Nah, tapi mohon maaf, hadis ini ada yang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Yang bersama kami mukmin, yang nggak mau sama kami munafik. Ada yang kayak gitu, Pak. Yang bersama kami mujahidin, yang tidak mau bergabung dalam kelompok kami, yang tidak baiat kepada kelompok kami, itu barisan munafik, ya, pendengki ahlul iman. Ada yang kayak begitu. Dalilnya pakai hadis ini, ya. Ini lucu sekali. Kenapa? Karena hadis ini bercerita tentang Imam Mahdi. Satu. Yang kedua, bahwa ini bukan terjadi di awal kemunculan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu nanti muncul di Saudi, di Mekah, ya, dibaiat di sana. Setelah itu Imam Mahdi akan keliling dunia menaklukkan satu persatu negara yang ingkar dan tidak mau tunduk kepada Imam Mahdi. Yang pertama kali diperangi adalah seluruh Jaziratul Arab. Semua wilayah Arab, Yaman, Qatar, Bahrain, Kuwait, semua tunduk kepada kekuasaan Imam Mahdi. Betul-betul totalitas menegakkan syariat Islam. Setelah itu apa? Persia, yaitu Iran, Cina, Rusia. Ini kata Nabi, summa takzuna Faris. Setelah Arab Saudi, ya, dan sekitarnya, Persia Raya. Setelah Persia Raya mana? Amerika dan Eropa. Summa takzuna Rum. Setelah itu baru siapa? Summa takzuna Dajjal. Baru kemudian Dajjal. Artinya apa? Ya, terbelahnya manusia menjadi mukmin dan munafik itu bukan di awal-awal kemunculan Imam Mahdi. Yang gabung sama Imam Mahdi mukmin, yang gak gabung namanya munafik. Kasihan sekali mbah kita, bapak kita yang gak tahu apa-apa disebut munafik gara-gara gak mau baiat sama Imam Mahdi. Padahal baru dengar ceritanya, ya. Maka orang yang tidak mau tunduk kepada Imam Mahdi dikatakan munafik. Itu nanti di akhir perjalanan Imam Mahdi, saat Imam Mahdi sudah menguasai timur, menguasai barat, menguasai utara, menguasai selatan, seluruh dunia sudah tunduk. Lah kok ada orang yang gak mau tunduk sama Imam Mahdi? Baru dia disebut munafik, yaitu detik-detik sebelum keluarnya Dajjal. Karena setelah Nabi menyebutkan terbelahnya manusia menjadi dua kelompok, maka Dajjal akan keluar untuk menyerang Imam Mahdi. Dari sini mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa kemunculan Dajjal ini setelah terjadi peperangan yang cukup panjang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang justru harus kita renungkan adalah seperti apa fitnah Dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bercerita tentang tanda-tanda kiamat besar, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal dan sebagainya, kita nggak tahu ngalami atau tidak, ya.
Artinya apa? Sudahlah, yang itu nanti dulu kita bahas. Yang penting justru adalah yang hari ini sedang kita alami, yaitu fitnah Duhaima. Karena fitnah Duhaima, kalau kita lihat dari rentang waktunya, dia muncul berkembang dengan sangat cepat saat runtuhnya institusi umat Islam yang terakhir bernama Turki Utsmani. Sejak saat itu, berbagai aliran sesat, pemikiran menyimpang, ideologi batil berupa ateisme, komunisme, liberalisme, humanisme, sekulerisme, pluralisme, zionisme, kapitalisme, sosialisme, materialisme betul-betul berkembang di seluruh dunia tanpa bisa dicegah. Inilah paham-paham yang berkembang yang sangat luar biasa merusak akidah Islam, yang merupakan bagian daripada fitnatu Dajjal, sehingga orang itu kemudian tidak lagi bangga dengan keislamannya. Mereka bangga dengan liberalnya, dengan humanismenya, dengan sekulernya, dengan kapitalismenya, mencampakkan nilai-nilai keislaman. Nah, di sini ada yang menarik, bahwa hari ini kita hidup sebenarnya sedang berada di era fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal itu? Syekh Nasir As-Sa'di menyebutkan ada 3 pilarnya. 1 materialisme, 2 ateisme, 3 zionisme. Dan yang menarik lagi tulisannya Ahmad Thompson ketika menyebutkan 3 macam pola dasar pengelompokan sosial. Jadi kata beliau dalam buku Sistem Dajjal, manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok. 1, masyarakat pedalaman yang hidup sederhana, selaras dengan alam semesta, tapi sayang tidak nurut sama Allah Sang Pencipta. Masyarakat ini sudah mulai menghilang. Ini masyarakat pedalaman, Pak. Nanti kita tahu kita ini masyarakat yang mana. Kelompok yang ini sebetulnya hidupnya adil, makmur, damai, sentosa, nggak ada saling rampas, nggak ada saling saling rusak. Mereka ini manusia-manusia yang qanaah. Kita bisa lihat kehidupan manusia-manusia hutan. Nggak ada di antara mereka kok bangun gedung bertingkat, mengeksplorasi sumber daya alam, menebangi hutan, nggak ada. Tapi sayang mereka ini walaupun hidup damai, mereka nggak kenal Islam. Ini yang menyebabkan mereka nanti mati tetap masuk neraka. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang selaras dengan alam semesta, tapi mereka taat kepada Allah Sang Pencipta. Ini adalah masyarakat kenabian, masyarakat yang hidup di bawah bimbingan wahyu Tuhan, di bawah bimbingan Quran dan Sunnah. Masyarakat sahabat, masyarakat tabi'in, di mana mereka selaras dengan alam, tapi mereka membangun keselarasannya dengan alam dalam bingkai ibadah kepada Allah Sang Pencipta alam. Kita akan lihat bagaimana Rasul itu begitu cintanya dengan alam semesta, begitu perhatiannya beliau dengan alam, sehingga beliau mengatakan apa? Rasul begitu perhatian kalau ada seorang wanita yang ngurung kucing, itu diancam masuk neraka kalau kucing itu sampai mati. Bahkan Rasul memberi kabar gembira, wanita Bani Israel itu masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Rasul mengancam orang yang nebang pohon tanpa alasan yang benar dengan neraka jahanam. Man qata'a sidrotan sawwabahu ra'sahu fi nari jahannam. Siapa yang menebang satu batang pohon tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka jahanam. Bayangkan dosanya para pelaku illegal lodging, kayak apa besarnya dosa mereka sehingga menyebabkan alam ini kemudian rusak, berantakan. Lihat bagaimana Rasul ketika pulang dari perang Tabuk sampai di Bukit Uhud, Nabi kemudian bersabda, "Hadza Jabalu Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud, kita mencintai dia, dia pun mencintai kami. Jadi dengan alam itu begitu damai. Lihat bagaimana Rasul begitu marah ketika melihat ada anak yang memisahkan seekor induk burung dari anaknya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW membuat sebatang pohon kurma sedih karena sudah nggak dipakai lagi untuk bersandar. Ada biawak yang bisa berbicara, yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat juga merasakan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kontrak sosial yang dibuat bukan hanya dengan manusia. Kontrak politik Umar bin Abdul Aziz saat menjabat sebagai seorang khalifah bukan hanya dengan manusia, bahkan dengan binatang buas.
Apa bentuk kontrak politiknya? Selama Umar bin Abdul Aziz berkuasa, tak seekor serigala dan binatang buas pun yang menerkam ternak milik warga. Maka nggak ada yang kemudian warga kok ternaknya diterkam sama serigala. Sampai suatu ketika ada seorang anak kecil, dia nangis membawa pulang kambingnya yang sudah mati digigit serigala. Saya tidak tahu dia membawa pulang atau tidak, tapi anak itu nangis cerita kepada bapaknya, "Kenapa kamu nangis? Kambing kita dimakan serigala, Pak." Sang bapak nggak nangis karena mendengar cerita anaknya, tapi dia berurai air mata. Ya, dia tidak tenang, dia gelisah, segera berangkat ke ibu kota Damaskus. Sampai ke ibu kota Damaskus, dia mendapati ribuan manusia sedang berbela sungkawa bahwa khalifah yang adil Umar bin Aziz sudah meninggal dunia. Ya, ini yang aku takutkan. Jadi begitu Umar bin Aziz meninggal, serigala bilang, "Bye-bye, aku sudah bebas untuk makan ternak orang." Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, itu serigala saja paham. Ya, ada tabiin yang dia sholat di tengah hutan berhadapan dengan seekor harimau, mendekat, mau menerkam. Tabiin ini tenang saja dia sholat. Selesai salam, sholat malam itu, dia kemudian berkata kepada harimau itu, "Wahai harimau, apakah kamu hendak menerkam seorang hamba Allah yang sedang beribadah kepadanya? Allah yang menciptakanku dan Allah yang menciptakan kamu juga. Kamu berani?" Ya, harimau itu diajak bicara nyambung, nunduk, nangis, pulang. Ini jurus begini jangan dipraktekkan, Pak. Ya, kita bukan di zamannya pada masyarakat kelas 2 tadi. Lah, kita ini masyarakat kelas 3. Jadi kalau kelas 2 ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk kebahagiaan akhirat. Mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamakan dan eksploitasi, tapi sekedar menegakkan agama supaya lebih mudah dan efektif. Lah, masyarakat ketiga nggak demikian. Masyarakat ketiga ini yang tidak selaras dengan alam semesta dan sekaligus menolak syariat Allah Sang Pencipta. Gampang ya menghafalnya ya. Masyarakat yang pertama apa? Damai dengan alam semesta tapi nggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, yang kedua, damai dengan alam semesta, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ketiga nggak damai dengan alam semesta ya, dan nggak mau tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Inilah masyarakat Dajjal, masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta dengan beragam aktivitas eksploitasi alam juga manusianya. Manusia dieksploitasi secara liar, di mana semua itu dilakukan bukan untuk mencukupi kebutuhan harian, tapi untuk memenuhi nafsu perut dan bawah perutnya. Inilah masyarakat kafir yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem Dajjal dan kaki tangannya. Tadi kita sudah gambarkan bagaimana Dajjal di awal bergerilya ke seluruh dunia, menggaet agen-agennya, kemudian membuat program-program yang merusak kehidupan dunia. Ya, salah satunya adalah bagaimana kapitalisme, sistem ekonomi yang merusak dunia. Ya, semua nih dengan liberalisme, kapitalisme, komunisme, ateisme, semua sistem tatanan dunia Islam hancur berantakan. Bapak Ibu sekalian, ya, pada masyarakat ini ya, di mana kaum muslimin betul-betul sudah rusak. Kenapa? Manusia sudah tidak selaras dengan alam. Sekian tahun yang silam saya pernah berkunjung di Bantul. Ada seorang bapak namanya Pak Iskandar, seorang pemerhati alam semesta. Dia betul-betul anti dengan industri. Dia nggak mau makan gandum. Dia tanam sendiri itu yang namanya aneka macam tanaman. Padi juga nanam sendiri. Kenapa? Semua industri hakikatnya adalah kebohongan. Bahkan dia kemudian punya prinsip, makanan yang terbaik adalah makanan yang tidak pernah diiklankan. Kenapa? Iklan 90% itu bohong. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang diiklankan, sebetulnya kita memasukkan kebohongan dalam diri kita. Wow, serem sekali ya. Prinsipnya sampai begitu, nggak mau pakai plastik, dia murni dengan alam. Ya, iklan memang kebohongan semua. Maka kalau dia duren itu sehat nggak, Bu? Sehat nggak? Sehat. Tapi kalau sudah dimasukin dalam plastik, ada mereknya, itu jadi nggak sehat. Ya, kelapa sehat tidak? Sehat, nggak ada iklannya. Tapi kalau sudah jadi merek apa itu? Coco apa begitu ya, itu sudah jadi nggak sehat. Ya, susu sapi sehat nggak? Sehat karena nggak pernah diiklankan. Begitu jadi Ultramil atau apalah, itu jadi nggak sehat. Kira-kira begitu. Ya, inilah masyarakat yang kedua yang tidak tersentuh oleh industri teknologi. Mereka hidupnya damai.
Nah, masyarakat yang ketiga rusak semuanya. Saya beri gambaran sedikit bagaimana terbolak-baliknya masyarakat dunia yang ketiga, ya. Lihat bagaimana gunung yang tinggi dikeperas bahkan jadi danau, itu di Freeport. Laut yang dalam malah diuruk, begitu ya. Ini kebolak-balik semuanya, ya. Hutan ditebangi, binatang-binatang diburu, binatang langka malah ditangkepi, ya. Manusia ini maunya apa, ya? Semua dirusaknya. Dalam contoh iklan yang paling ekstrim, kita itu kalau nonton Pak Tani sedang menanam lalu menyiraminya, lalu menyemprotnya dengan pestisida, itu waktu nyemprot padi pakai masker loh, Bu. Tapi kita yang makan padinya nggak pakai masker, ya. Padahal itu racun semuanya, ya. Jadi Masya Allah, termasuk fenomena yang tadi saya ceritakan di sana. Saya pernah pulang dalam satu kajian begini, supir saya ini bekerja di ekspor impor. Ya, dia cerita bahwa sejak saya ngerti ekspor impor, saya sudah pantang anti makan buah impor. Kenapa, Pak? Ya, buah impor itu orang Indonesia kalau mengekspor yang terbaik, tapi kalau orang luar negeri mengekspor atau kita mengimpor yang mereka sudah nggak mau makan. Ya, saya tanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan buah-buahan itu ke sini? Ya, apel New Zealand, jeruk pongkan, anggur Swedia dan sebagainya, ya. Dia bilang 3 bulan, Ustaz. Bapak Ibu sekalian bayangkan, kita punya pohon jambu jatuh 2 hari busuk, Bu, ya. Lah ini kok 3 bulan masih segar kinis-kinis, gitu loh, ya. Berapa banyak racun yang dimasukkan, pengawet yang dibubuhkan sehingga kemudian bisa kita makan, ya. Ibu tahu kan yang namanya ayam, standarnya tuh 1 tahun baru bisa dipotong. Ini 35 hari sudah disembelih, ya. Itu peternak ayam nggak mau makan ayam. Tanya kepada orang yang bekerja di pabrik permen, mesti nggak mau makan permen, ya. Ngeri semuanya kalau kita lihat semua sumber makanan. Tapi ini sudah dalam sistem dajjal, kita nggak bisa nolak. Saya juga kalau makan mie ayam nggak pakai saus itu gimana rasanya, gitu kan, ya. Makanya tadi saya berseloroh, kayaknya doa kita waktu makan nggak cukup baca bismillah nih. Ini bukan kemudian melampaui Nabi, tapi saking rusaknya makanan sekarang, ya, harus ditambah doanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Racun semua yang kita makan. Ini doanya Khalid bin Walid waktu minum racun, ya. Yang kita makan itu sudah makanan-makanan yang tidak sehat semuanya. Maka ada pameo, ya. Hari ini banyak ikhwan-ikhwan berjenggot panjang, bernapas pendek. Umur 35 asam urat, 40 jantung koroner, 45 nanti sudah kena penyakit diabetes. Kemudian Masya Allah, Nabi SAW 60 tahun masih kuat jalan Solo Jakarta. Sementara kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kok boro-boro Solo Jakarta, ya. Masjid 100 meter saja sudah minta diantar, kan begitu. Ini memang luar biasa dalam sistem Dajjal ini. Kalau kita mau kupas semuanya, tulisan Ahmad Thompson ini mengerikan, ya. Jadi Ahmad Thompson ini dalam buku Sistem Dajjalnya, silakan dibaca. Ini luar biasa mengupasnya. Kita ambil contoh dalam bidang farmasi, ya. Tugas dokter di zaman Nabi, di zaman masyarakat sosial kelas 2 ini, itu dokter. Mohon maaf kalau ada yang dokter di sini, ya. Ada yang dokter, Pak, Bu, ya. Dokter di zaman Nabi itu tugasnya ngobati pasien plus ngajari pasien bagaimana caranya kalau nanti penyakitnya kambuh. Dokter sekarang kalau ditanya cerewet sama pasien, jawab nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Menit demi menit itu duit. Kunjungan, visit 5 menit itu sekian ribu rupiah. Apalagi kemudian VVIP, lebih mahal lagi. Hampir semua dokter kalau dicereweti sama pasien, jawabannya apa? Udah, ini obat diminum sehari 3 kali selama 4 hari. Entar kalau nggak ada pengaruh, datang lagi ke sini. Gitu. Kenapa? Dalam masyarakat ketiga, kata Ahmad Thompson, industri farmasi adalah sebuah industri yang melahirkan para akademisi, profesionalisme yang hidup mereka sangat membutuhkan suplai para pasien. Sehingga stok, ya, suplai pasien nggak boleh dihentikan. Orang sakit nggak boleh ada yang sehat. Ya, bagaimana kalau sehat? Ciptakan virus, maka nanti antivirus akan laku dijual. Maka kita heran dengan berbagai macam aneka penyakit yang di zaman Nabi nggak pernah ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada orang sakit asam urat nggak, Pak? Ya, sakit apa nama lagi? Diabetes, ya. Kemudian sakit kanker darah, nggak kita temukan. Kenapa? Bayangkan, minumannya madu dan susu, makanannya daging kambing, ya. Ini yang sehat-sehat semuanya, ya.
Sementara kita, Masya Allah, dari mulai pagi sampai malam yang kita konsumsi makanan-makanan yang merusak. Itu baru dari sisi farmasi, ya. Belum kita lihat misalnya dari sisi kapitalisme mencengkeram industri. Di satu masyarakat nomor 2, ini masyarakat nomor 2 nih, itu hidupnya damai. Masyarakat pedalaman, selaras dengan alam, dia kerjaannya cuma nganyam bambu, ya. Bambu dipetik, diambil, dipotong, dirajang, dibuat anyaman, dibuat topi, dibuat cikra, dibuat sumbul, dibuat macam-macam, aneka macam kebutuhan rumah tangga, basisnya kayu dan bambu. Sambil nganyam, sambil ngajari ikro anaknya, sambil nganyam, sambil dipijiti istrinya. Dia bekerja dalam rumah, hasilnya dijual ke pasar, kemudian uangnya dipakai buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cukup, nggak kurang. Tiba-tiba masyarakat ketika masuk, sistem kapitalis kemudian masuk ke dalam, bawa uang yang sangat besar, bikin pabrik plastik yang memproduksi aneka macam kebutuhan rumah tangga, mulai dari centong, irus, sumbul, segala macam berbahan baku plastik, yang harganya lebih murah, bahannya lebih kuat, modelnya lebih variatif, ya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan sistem ekonomi masyarakat setempat? Ibu-ibu sekalian, masuknya Alfa Indomaret ke tengah masyarakat Indonesia dalam 1 tahun telah membunuh lebih dari 1,5 juta warung kecil-kecil di pinggir jalan. Mati semuanya, ya. Lah, industri kapitalis semacam ini ketika membuat pabrik plastik dan sebagainya, itu membunuh semua ekonomi masyarakat. Pilihan masyarakat damai tadi akhirnya apa? Baca tulisan lowongan pekerjaan dibutuhkan 10.000 karyawan. Akhirnya masyarakat setempat mau tidak mau untuk bertahan hidup mereka harus jadi karyawan pabrik. Gajinya cukup nggak, Pak? Sebetulnya cukup, tapi kapitalis tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus mengiklankan aneka produk kebutuhan yang harus dibeli oleh manusia yang sebenarnya awalnya tidak dibeli. Gadis-gadis kampung pada zaman dulu menghaluskan kaki itu cukup pakai batu kali atau batu apung, gitu Bu ya. Zaman sekarang masih ada nggak? Mana mau, ya, pakai Biore lah, pakai Garnier lah kalau yang laki-laki, ya, pakai Hembody, pakai ini, pakai itu. Mereka sudah nggak mau lagi pakai tawas, pakai daun sirih begitu, ya, sudah kuno, ganti semuanya, ya. Nah, akhirnya mereka dipaksa untuk membeli produk-produk yang sebenarnya awalnya tidak dibutuhkan. Anak SD sudah punya laptop, punya gadget. Padahal kita zaman bapak-bapak kita dulu kok boro-boro laptop, ya, HP batu bata saja jarang yang itu, ya. Tapi anak sekarang merasa sebagai satu kebutuhan. Pergi nggak bawa HP, kayak ada anggota tubuhnya yang hilang, gitu ya. Zaman dulu tuh enggak, ya. Ada janjian ketemu sama temen di Jakarta, yuk ketemu aja, gitu kan. Wah, cuman modal alamat begitu, ya ketemu juga. Zaman dulu kita kayak begitu, damai, ya. Sekarang ini gelisahnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kita melihat dari sisi negatifnya. Nah, kapitalis tidak pernah berhenti untuk terus memproduksi dengan mengiklankan siang malam 24 jam sampai seakan-akan kita nggak bisa kalau nggak hidup tanpa begituan. Dan sekedar catatan buat ibu-ibu yang memang ditakdirkan Allah itu punya kesukaan belanja, ya. Betul, ini memang kesukaan belanja itu diciptakan untuk kepada ibu-ibu, ya. Sebenarnya 70% produk yang ada di pasar dan di mall itu produk yang kalau nggak kita beli nggak ada masalah, nggak bakal mati. Cuman karena diiklankan tiap hari, rasanya kita ini kurang kalau nggak beli, ya. Iya toh? Inilah sistem dajjal yang sudah mencengkeram kita dan kita sudah nggak bisa bergerak di sana karena memang kita sangat menikmatinya, ya. Mending kalau menikmati yang demikian. Bagaimana yang mereka jadi artis, bagaimana yang dieksploitasi sejak usia balita, ya, jadi bidang iklan, ya, ajang penemuan bakat dan sebagainya yang sebetulnya bukan eksplorasi tapi itu sudah eksploitasi, ya. Segelintir orang yang dipuaskan tapi banyak orang yang kemudian dirusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi nanti, ya, puncaknya adalah ketika Dajjal itu keluar. Maka pada fase yang keempat, ya, pada fase yang kelima, yaitu di zaman Imam Mahdi, 3 fitnah ini nanti berhenti semuanya. Fitnah Ahlas, fitnah Sarra, fitnah Duhaima. Fitnah Alas, bunuh-bunuhan antara sesama muslim, di zaman Imam Mahdi sudah nggak ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kaqalbi rajulin wahid, manusia itu sudah kayak kakak adik, hatinya tunggal, nggak ada iri, nggak ada dengki.
Bahkan binatang buas saja dicabut itu racunnya. Anak kecil memasukkan tangan ke mulut singa nggak digigit, ya. Kita masuk bermain-main dengan ular berbisa nggak ada yang menggigit, ya. Kita mungkin heran, Tat, kayak gitu singa makan apa, ya. Namanya juga sudah tanda-tanda kiamat besar. Tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan singa makan rumput, ya. Dia damai itu main dengan kita, nggak ada yang kemudian saling menerkam. Allah cabut rasa dengki, dendam bukan hanya di antara sesama manusia, bahkan juga dengan binatang buas. Yang kedua, fitnah sarok, cinta harta, cinta wanita, cinta dunia, cinta jabatan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Pada zaman Imam Mahdi, orang kaya akan bingung untuk sedekah. Orang miskin gak ada yang mau nerima semuanya, ya. Orang kaya akan keliling menawarkan duitnya, semua menolak. Kenapa kira-kira, Pak? Udah mau kiamat ngapain, ya? Besok kiamat kita ngumpulin duit, rugi enggak? Kata Rasulullah apa? Sujud hari itu sekali saja lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Manusia sudah betul-betul pengen ketemu Allah saja bawaannya. Itu pada zaman Imam Mahdi nanti, ya. Kalau sekarang, Bu, ini masih zaman fitnah. Walaupun ibu ini bapak orang kaya semua, saya bawa duit 1 miliar saya sebar, mesti rebutan, ya. Kenapa? Masih butuh, itu kan? Besok di zaman Imam Mahdi nggak ada yang demikian, ya. Orang sudah nggak ada yang tertarik dengan dunia. Yang ketiga, fitnah duhaima, aliran sesat, nggak ada semuanya. Kenapa? Zaman itu agama cuma satu, Islam. Jizyah sudah dihapus, salib dihancurkan, babi dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Betul-betul yang ada cuma Islam. Jadi dimulai dari zaman Nabi tanpa fitnah, diakhiri nanti pada zaman Khilafah Rasyidah dengan tanpa ada fitnah. Lah hari ini kita sedang berada pada puncak-puncaknya fitnah. Mudah-mudahan kajian kita memberi faedah kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada sedikit waktu, saya persilahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Cukup, Pak? Cukup ya, Bu? Jamaah yang muliakan Allah. Oh ya, silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, saya dari Priuk, Pak. Ini ada beberapa yang saya ingin tanyakan mengenai persiapan menghadapi akhir zaman ya, Pak, ya. Ini kalau nggak salah saya pernah baca hadis. Ini nggak tahu benar apa enggak, kalau kita mempersiapkan akhir zaman salah satunya dengan memanah ya, Pak, ya. Iya. Itu bagaimana daripada Pak Ustaz? Terus yang kedua, Pak, mengenai surat Al-Kahfi. Iya. Jadi satu saat kita ketemu Dajjal, persiapkan diri kita dengan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Nah, itu mohon dijelaskan. Kemudian satu lagi boleh, Pak? Mengenai yang tadi ini di luar konteks mengenai vaksin, Pak Ustaz. Iya. Ini anak saya kan, saya sebenarnya ragu-ragu ini apakah harus divaksin atau tidak. Karena seperti kata Ustaz, zaman dulu tadi itu Nggak ada vaksin. nggak ada vaksin. Iya. Nah ini apa anak saya alhamdulillah tiap hari saya kasih madu sama Iya. Zeko. Saya belum lagi divaksin. Ya, baik, saya jawab nomor 3 dulu ya. Saya harus menghargai para dokter yang punya pendapat, begitu juga para ikhwan yang berprofesi dokter dengan mazhab vaksinnya. Bahkan Taliban sendiri sebagai salah satu pemerintahan Islam pun menetapkan vaksin buat para mujahidin ya. Tetapi banyak juga para ulama yang memang menyarankan untuk tidak karena kontroversi yang ada di dalamnya. Maka persoalan vaksin ini kembali kepada keimanan masing-masing. Ya, saya termasuk yang tidak pakai. 11 anak saya tidak ada yang saya pakai. Ya, ya bifadlillah aman-aman saja. Tapi yang tidak kuat mental jangan memaksakan diri. Ya, nanti dicecer sama dokter, kamu gini-gini, nggak kuat mental. Ya, cuman ikut-ikutan. Nanti Allah itu tergantung dengan persangkaan hambanya. Kalau kita sudah mantap, saya juga demikian mantap, cukup dengan madu habatus sauda. Saya tidak menghalangi orang untuk melakukan, tapi saya juga tidak mendorong orang untuk melakukan.
Tetapi ini pilihan yang sifatnya adalah pribadi. Kalau Anda yakin, silahkan tempuh jalan ini tanpa harus mempengaruhi dan menyalahkan orang lain. Gitu Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama kaitan dengan persiapan, memanah dan sebagainya. Memang akan ada satu zaman di mana nanti kita akan berperang dengan kuda, onta, pedang, tombak dan panah. Tapi sebaiknya jangan membawa anjuran memanah pada konteks akhir zaman. Cukuplah kita membaca bahwa memanah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Diambil dari sisi olahraganya, dalam konteks keindonesiaan lebih baik dan lebih selamat tanpa delik Anda masukkan ini pada jenis olahraga, gitu ya. Nggak usah pakai tendensi macam-macam dengan niat menjalankan sunnah, gitu saja ya. Dan ini sangat baik. Maka nanti kalau kita temukan olahraga yang terbaik memang cuma 3: manah, kuda, berenang ya. Baca itu hadis-hadis tentang ketiganya, kemudian baca tentang bagaimana fadilah berkuda ya. Walaupun saya belum bisa ya, tetapi saya baca tentang bagaimana keterangan dokter, ahli kesehatan, kenapa olahraga berkuda ini nggak ada yang ngalahkan dari sisi kesehatan tulang belakang, kemudian tulang punggung, kemudian semua otot-otot kita betul-betul luar biasa itu ada pada berkuda. Bukan hanya sekedar sehat ya, dari sisi psikologi itu yang namanya berenang, bermanah, berkuda mengajarkan skill yang sangat luar biasa ya. Bukan di sini waktunya, tapi lakukanlah itu dengan niat melaksanakan sunnah, bahwa itu bagian daripada olahraga. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang Al-Kahfi, sebetulnya tema ini sudah satu judul sendiri ya, mukjizat suratul Kahfi. Intinya begini, ada apa dengan suratul Kahfi? Dalam surat Al-Kahfi tidak ada satupun ayat yang menyebut kata-kata Dajjal. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan berlindung daripada fitnah Dajjal. Tapi kenapa kok surat Al-Kahfi itu diajarkan, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu asran min suratil kahfi usima minad dajjal. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah di dalamnya, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Ashabul Jannah, yang ketiga kisah Musa dengan Khidir, yang keempat kisah Raja Dzulkarnain. Nah, 4 kisah ini di dalamnya memuat 4 jenis fitnah. 1, Ashabul Kahfi itu terkena fitnah agama, diburu oleh sang raja. Akhirnya dia kabur, nginep di dalam goa, bangun-bangun sang raja sudah tiada ya. Mereka selamat menyelamatkan agamanya. Yang kedua Ashabul Jannah, yaitu Qurtus dengan Yehuda, 2 orang hamba Allah yang dikasih harta kaya raya. Si Qurtus yang kafir ini diberi kebun, sungai, anak yang banyak, tapi dia kemudian sombong dan bangga dengan hartanya. Dia terkena fitnah harta dunia. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam terkena fitnah ilmu pengetahuan, mengklaim bahwa dirinya paling pintar di antara manusia, lalu oleh Allah ditegur untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang keempat, Raja Dzulkarnain terkena fitnah kekuasaan, tapi Raja Dzulkarnain selamat dari fitnah ini. Dia mengatakan, hada rahmatun min Rabbi. Ini semua adalah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadapi keempat fitnah ini, suratul Kahfi menjelaskan bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Ini 1 jam sendiri terus terang kalau menjabarkan tentang 4 solusi tadi. Fitnah agama bagaimana caranya, fitnah dunia bagaimana caranya, fitnah ilmu bagaimana caranya, fitnah kekuasaan bagaimana caranya, termuat semua dalam suratul Kahfi. Dan Dajjal di akhir zaman itu akan datang membawa 4 fitnah tadi. Fitnah agama, Dajjal mengaku sebagai nabi dan sebagai Tuhan sampai manusia menjadi pengikutnya. 2, fitnah harta, Dajjal membawa gunung roti dan sungai air, di mana orang nanti semua akan berebutan jadi anak buahnya Dajjal. Yang ketiga, Dajjal membawa fitnah ilmu pengetahuan. Dia mengklaim sebagai paling pintar, paling hebat, paling canggih. Orang akan terkesima dengan sihir kata-katanya Dajjal, karena dia raja bohong, raja dusta, raja hoak ya. Semua orang ketipu dengan kata-katanya. Bagaimana cara menghadapi fitnah ini? Yang keempat, Dajjal membawa fitnah kekuasaan. Orang yang tunduk sama dia dikasih jabatan dan kekuasaan ya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi di sana dipaparkan dalam banyak ayat, masih dalam surat Al-Kahfi juga solusi dan jalan keluarnya. Jadi itulah rahasia kenapa suratul Kahfi adalah mukjizat yang luar biasa. Kalau orang mampu menghafalnya dan mampu memahami kandungan isinya, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan dia daripada fitnatul Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.
Jamaah yang Allah karena waktu. Oh ya. Tapi saya nantinya agak telat Pak ya. Yang soal Al-A'raf, soal bersumpah tadi ayat berapa? Surat Al-A'raf tadi. Surat Oh iya. teruskan. Dan satu lagi Pak, tadi kan fitnah soal jadi apa itu? Jadi nabi dan soal harta dan sebagainya. Kalau fitnah kan dimasukkan dengan fitnah lebih jahat. Oh bukan, Pembunuhan. Oh iya. Dan yang terakhir itulah dari terakhir Pak, kalau Pak Iskandar yang anti modernisasi tadi, beliau masih hidup atau saya boleh tahu nomor HP-nya mungkin saya bisa juga tahu. Oh iya. Yang pertama ini Al-A'raf ayat 1 11 sampai 18. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang oh iya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ dalam ayat Al-Qur'an wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam. Fitnah di situ artinya apa? Syirik. Dosa menyekutukan Allah lebih berat daripada dosa membunuh yang enggak sengaja. Jadi itu kan kisahnya pada bulan haram, sahabat pengen berperang, nggak boleh. Cuman kalau nggak dibunuh sekarang, besok sudah masuk kepada bulan haram, kita nggak boleh ngebunuh. Padahal ini musuh bebuyutan. Kalau nggak ditangkap sekarang, ya nanti akan jadi masalah. Kalau dibunuh sekarang, ini masih bulan haram. Akhirnya udahlah bunuh saja, gitu kan? Lah perbuatan berperang pada bulan haram, membunuh manusia pada bulan haram itu nggak boleh dalam Islam. Tetapi kesyirikan dan kekufuran mereka lebih besar. Makanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian yang ketiga, saya lupa nomor teleponnya karena sudah gonta-ganti, tapi saya ingat alamatnya. Beliau itu punya lahan 3 hektar, hidup betul-betul bertahan, anti dari luar. Dia itu tinggal di puncak pegunungan, listriknya bikin sendiri, pakai panel surya, ya. Jadi semuanya, melihara sapi, melihara ayam, bebek, angsa, binatang semuanya, tapi anti dengan industri. Saya tanya kepada dia, kok nggak melihara ayam banyak-banyak? Kalau saya melihara ayam banyak-banyak, nanti saya harus beli palet, harus beli pakan. Padahal itu nggak sehat, gitu ya. Kenapa meliharanya nggak banyak-banyak? Ya cukup sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kira-kira begitulah gambarannya. Ya. Kira-kira dari kota Bantul kan jauh nggak Pak? Ke arah, ya, kurang lebih sekitar 15-an kilo di puncak bukit ke selatan. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali cukup nih Pak. Kita waktunya sudah menjelang maghrib. Saya akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.